Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya menggunakan jurnal yang berjudul Penghambatan Produksi Aflatoksin dari Aspergillus flavus oleh kapang dan kamir yang diisolasi dari ragi tempe, yang ditulis oleh Ekawati Purwijanti Ningsih, Ratih Dewanti Haryadi dan kawan-kawan. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Ayu Rahayu dengan NIM 21130910004 dari program studi biologi. Sebelum masuk ke materi, kita mestinya tahu apa itu aflatoksin. Aflatoksin merupakan senyawa metabolit sekunder dari kapang Aspergillus flavus, A. parasiticus, dan A. nominus, yang banyak mengkontaminasi berbagai jenis komoditi pertanian seperti kacang-kacangan, jagung, beras, tanaman palawijaya lainnya, serta hasil olahannya. Pembentukan aflatoksin oleh kapang tersebut sulit dihindari karena iklim tropis di Indonesia dengan tingkat kelembaban yang tinggi, curah hujan dan suhu tinggi sangat menunjang pertumbuhan dan perkembangbiakan kapang penghasil aflatoksin. Kapang adalah kelompok jamur berukuran mikroorganisme namun membentuk hifa yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Sedangkan kamir adalah mikroorganisme sel satu yang tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop. Metode dan materi. Ragi tempe dikumpulkan dari berbagai daerah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, tepatnya di Bogor, Purwokerto, Yogyakarta, dan Malang. Kapang toksigen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Aspergillus flavus yang diperoleh dari Laboratorium Mikromikologi Balai Penelitian Veteriner. Materi: isolasi kapang dan kamir. Sebanyak 5 gram ragi tempe ditambahkan dengan 45 ml aqua desteril. Setelah itu dilakukan pengenceran dari 10 pangkat min 1 sampai dengan 10 pangkat min 7. 1 ml suspensi ragi tempe dimasukkan ke dalam cawan petri diameter 9 cm, kemudian 15 sampai 20 ml medium APDA yang suhunya kurang lebih 40 derajat Celcius dituang ke dalam cawan tersebut lalu diratakan. Setelah itu diinkubasi selama 2 hari pada suhu kamar. Kemudian identifikasi isolat kapang. Identifikasi isolat kapang dilakukan baik secara makroskopik maupun mikroskopik. Identifikasi secara makroskopik dilakukan dengan cara melihat langsung koloni yang tumbuh pada medium CYA, MEA, dan G25N setelah 2 hari inkubasi pada suhu ruang. Ketiga, identifikasi kamir. Identifikasi kamir dilakukan berdasarkan morfologi dan sifat fisiologis dengan melakukan beberapa uji seperti uji asimilasi, fermentasi gula-gula, serta kemampuan pertumbuhan kamir pada suhu 37 derajat Celcius dan kemampuan membentuk pati ekstraseluler. Yang terakhir, morfologi kamir. Isolat kamir digoreskan pada permukaan medium CMA atau corn meal agar, lalu ditutup dengan kaca penutup dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 hari. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, isolasi dan identifikasi kapang dan kamir dari ragi tempe. Identifikasi kapang dari ragi tempe dilakukan secara mikroskopis untuk mengetahui morfologi kapang menggunakan metode kultur slide yang dilengkapi dengan pengamatan makroskopis. Penggolongan Ordo muculares ke dalam genus berdasarkan pada bentuk kolumella dan ukuran spora. Penggolongan Mukor ke dalam spesies berdasarkan ukuran sporangium dan ukuran sporangiospora, warna hifa, serta suhu optimum pertumbuhan. Hasil isolasi dan identifikasi kapang dan kamir dari ragi tempe yaitu asal daerah Jakarta dengan ragi raprima, kapang dan kamir Rhizopus oligosporus. Asal daerah Bogor mendapat dengan ragi raprima,
menghasilkan R. oligosporus. Pada daerah Purwokerto dengan ragi biang premix menghasilkan R. oligosporus aninger. Pada ragi gama menghasilkan R. oligosporus. Pada ragi payung menghasilkan R. oligosporus R. oryzae aninger. Pada ragi parabola menghasilkan R. oligosporus Rhizomucor polysorus mucor rouxi. Pada ragi tiga berlian menghasilkan R. oligosorus mucor rouxi usar. Pada daun jati menghasilkan Candida sp1, Candida sp2, Trichosporon sp, Michelia sterilia. Pada daerah Yogyakarta pada ragi usar daun jati dan usar daun waru menghasilkan R. oligosporus. Pada daerah Malang dengan ragi usar daun waru menghasilkan R. coni. Kedua, kemampuan isolat kapang dan kamir dalam menghambat produksi aflatoksin. Pengujian kemampuan isolat kapang dan kamir dalam menghambat produksi aflatoksin dilakukan pada 12 isolat yang berasal dari ragi tempe. Berdasarkan analisis kandungan aflatoksin diketahui bahwa produksi aflatoksin menurun dibandingkan kontrol. Kapang dan kamir yang diisolasi dari ragi tempe memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menghambat produksi aflatoksin. Rhizopus coni memiliki kemampuan terendah dalam menghambat produksi AFB1 45%, AFB2 yakni sebesar 19,23% dan total aflatoksin sebesar 37,21%. Sedangkan Candida sp1 memiliki kemampuan tertinggi yakni AFB1 99,95%, AFB2 99,98% dan total aflatoksin sebesar 99,96%. Penurunan kadar aflatoksin dapat disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan aflavus dan ataupun karena terhambatnya biosintesis aflatoksin. Kesimpulannya, kapang yang sering dijumpai pada ragi tempe adalah Rhizopus oligosporus. 12 isolat kapang dan kamir yang diisolasi dari ragi tempe memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menghambat produksi aflatoksin. Rhizopus coni memiliki kemampuan terendah dalam menghambat produksi total aflatoksin sebesar 37,21%, sedangkan Candida sp1 memiliki kemampuan tertinggi yakni sebesar 99,96%. Sekian materi dari jurnal yang saya dapatkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.